Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizko Istiqomatul Rojabi Amasta dengan NIM 123100094. Saya dari kelas 1C, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sultan Selim I dari Timur Tengah dengan peninggalan ilmu dan pengetahuan. Adapun peninggalan pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, yaitu pada era pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni dalam dinasti Turki Utsmani dipenuhi dengan perkembangan dan pembaharuan dalam berbagai bidang, yaitu salah satunya yang termasuk bidang pendidikan. Dalam konteks pendidikan Islam, kebijakan yang diambil oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni memegang peran penting, yaitu dalam membentuk dan memperkuat sistem pendidikan Islam pada masanya. Akan tetapi, sebelum masa pemerintahan Sultan Sulaiman, pendidikan di dinasti Turki Utsmani sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sistem pendidikan telah diorganisir dengan baik dan beberapa sekolah sudah ada, termasuk pendidikan dalam keluarga dan madrasah yang mengajarkan ilmu-ilmu agama. Yang pertama yaitu membangun kompleks pendidikan pada tahun 1550. Sultan Sulaiman mulai menginisiasi pembangunan sebuah kompleks yang terdiri dari berbagai prasarana multifungsi sebagai wujud kontribusinya dalam perkembangan peradaban dan pendidikan Islam. Bangunan ini kemudian selesai pada tahun 1557 Masehi, dan bangunan ini merupakan suatu gambaran kebesaran dan keagungan pemerintahan Sultan Sulaiman. Kompleks kuliah ini merupakan sebuah kompleks sosial, ibadah, dan pendidikan yang terletak di Istana Lama. Pada sekitar 200 meter menghadap Fjord Golden Horn, dibangun oleh arsitek terbaik pada masa itu, yaitu Mikmar Sinan. Ia merancang sebuah masjid agung yang dikelilingi deretan madrasah dan makteb atau perpustakaan yang mengajarkan beragam disiplin ilmu dengan tingkatan pendidikan yang terstruktur. Selain daripada itu, terdapat asrama, dapur umum, kamar mandi, karavan, dan juga sentra usaha. Sedangkan untuk madrasah yang ada, terdapat 6 madrasah yang terdiri dari 4 madrasah umum dan 2 madrasah khusus, yaitu madrasah untuk studi kedokteran yang disebut Tib Medresesi, dan yang satunya untuk studi hadis atau disebut Darul Hadis. Dari pemaparan di atas dapat kita gambarkan bahwa apa yang telah dibangun oleh Sultan Sulaiman memiliki kemiripan dengan bangunan ataupun kompleks pesantren modern yang ada di Indonesia, di mana dalam suatu kompleks tersebut kita bisa menemukan fasilitasnya seperti sekolah mulai dari sekolah pertama, menengah, hingga akhir, yang dilengkapi dengan prasarana seperti asrama, kamar mandi, dapur, klinik, fasilitas olahraga, kantin, dan pertokoan, juga serta fasilitas lainnya. Sebanyak 4 madrasah umum dibangun Sultan Sulaiman di dalam kompleks ini. Ibtidaiyah Al-Misli, Harokat Al-Misli, Muslei Sulaimaniyah yang merupakan madrasah persiapan, dan terakhir adalah Madrasah Sulaimaniyah. Setelah menyelesaikan pendidikan di 4 tingkat tersebut, Sultan Sulaiman menyediakan 2 madrasah khusus yang dapat mereka tempuh sesuai minat murid tersebut. Yang pertama yaitu madrasah adalah Darul Hadis
yang dikhususkan bagi murid yang ingin mendalami ilmu hadis dan ilmu agama. Adapun yang kedua, yaitu Dar Atib yang dikhususkan bagi murid yang ingin mempelajari ilmu kedokteran. Kuliah Sultan Sulaiman memutuskan bahwa kualitas pendidikan dan murid adalah hal yang paling utama, maka oleh karena itu hanya sedikit murid yang diterima pada madrasah ini. Kemudian, kebijakan tersebut dirubah dan kemudian fungsi asrama dan masjid terpisah dan berdiri sendiri. Hal ini menjadikan madrasah sebagai lembaga penting dan tempat belajar yang baik dan juga sebagai bentuk kontrol sultan dalam pendidikan. Sultan Sulaiman mengatakan bahwa madrasah-madrasah yang dibangun olehnya bertujuan untuk mengisi rumah dengan pengetahuan dan untuk mengubah ibu kota kesultanan menjadi dunia pembelajaran. Upaya untuk menguatkan fungsi madrasah pada masa itu juga dilakukan dalam hal pemilihan pemimpin madrasah. Sultan Sulaiman membuat kebijakan bahwa suatu madrasah dalam kompleks Sulaimaniyah ini dipimpin oleh seorang ulama yang dipilih langsung dan memiliki kewajiban untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan wazir agung atau menteri sultan. Dan kebijakan Sultan Sulaiman dalam memilih pimpinan madrasah secara langsung dan memastikan koordinasi dengan pemerintahan merupakan langkah yang sangat penting dalam memperkuat pendidikan pada masa itu. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memperhatikan pentingnya pendidikan Islam dan memastikan bahwa madrasah-madrasah yang ada itu memiliki pemimpin yang berkualitas, bertanggung jawab, dan mampu memberikan pengajar yang tepat. Dengan adanya kebijakan ini, maka diterapkanlah madrasah-madrasah tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat keilmuan dan keagamaan di kalangan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa peran yang dibuat oleh Sultan Sulaiman seiring dengan upayanya memperkuat fungsi madrasah. Yang pertama yaitu memisahkan fungsi masjid dan asrama. Dan yang kedua yaitu memilih langsung pemimpin madrasah. Dan yang ketiga yaitu menentukan hierarki lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu meningkatkan kesejahteraan pengajar. Setelah kelulusan seorang pelajar, dia dapat menjadi calon satu jabatan di sekolah. Kemudian menerima jabatan sebagai pengajar dengan pendapatan 20 akce per hari. Dengan memberikan gaji yang cukup, guru akan merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan pengajar yang berkualitas kepada muridnya. Selain itu juga, gaji yang cukup juga dapat membantu menjaga kualitas guru, sehingga mereka tidak tergoda untuk mencari pekerjaan lain yang lebih atau mungkin menguntungkan secara finansial. Maka, kebijakan ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu upaya Sultan Sulaiman untuk memperbaiki kualitas pendidikan di negara tersebut. Dan yang terakhir yaitu menentukan jenjang karir pengajar. Dalam hal ini, karir itu dijelaskan bahwa setelah lulus, seorang dapat menjadi calon untuk satu jabatan di sekolah, kemudian menerima jabatan sebagai pengajar dengan pendapatan 20 akce per hari.
Dan selanjutnya, ia akan berkarir dengan sistem perguruan tinggi dengan kenaikan gaji sebesar 5 akce. Lalu, seorang pengajar itu mendapatkan gaji 25 akce per hari yang kemudian pindah ke sekolah lain dan mendapatkan gaji 30 akce per hari. Dan begitu seterusnya sampai pengajar tersebut mencapai salah satu dari perguruan tinggi utama. Selain daripada itu juga, posisi ulama juga diangkat dari mereka yang berprofesi sebagai pelajar dengan Syekhul Islam sebagai pemimpinnya. Yang disebut dengan Syekhul Islam adalah kepala ulama yang diangkat dengan surat perintah kerajaan yang bertugas mengeluarkan fatwa, yaitu memberikan jawaban tertulis berdasarkan agama untuk setiap masalah yang masuk dalam lingkup syariat. Adapun proses pengangkatan seorang pengajar dari tingkat yang paling rendah hingga menjadi seorang hakim di kursi dewan itu memerlukan perjuangan dan tahap yang panjang. Hal ini juga menunjukkan bahwa para pengajar pada masa itu bukan hanya dianggap sebagai pekerjaan yang sederhana, namun juga menjadi faktor penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan juga perkembangan kesultanan secara keseluruhan.